representasi, kalau 4D itu implementasi, kalau 5D itu menggabungkan data. Berarti kalau 6D menginformasikan keberlanjutan dan efisiensi energi. Kali ini baik, kali ini kita memasuki sesi terakhir di season 1 ya. Dan setiap orang akan mendapatkan 2 pertanyaan kecuali kelompok penyaji spesial 5 pertanyaan. Teknik sipil. Teknik sipil. Baik, kita mulai saja. 50 istilah bidang Building Information Modeling atau disingkat dengan BIM. Kepanjangan BIM. Panjangan BIM adalah Building Information Modeling. Metode digital untuk memodelkan dan mengelola informasi fisik dan fungsional bangunan. Model 3D. Apa? Model 3D representasi geometrik bangunan secara 3 dimensi. Model 4D. Model 4D adalah model BIM untuk mengintegrasikan jadwal atau waktu pelaksanaan proyek. Model 5D. Model 5D adalah model BIM untuk menggabungkan data dan efisien energi. Untuk menggabungkan data dan elemen geometrik dan waktu. Model 6D. Model 6D adalah model BIM untuk mencakup informasi keberlanjutan dan efisien energi. Oke, amazing. Model 7G. Model BIM yang mencakup tentang aset dan mengelola informasi pada bangunan. Oke. Model 8D. Model BIM yang mencakup tentang keselamatan kerja, Pak. Keselamatan proyek. Keselamatan kerja, Pak. Oke. Parametric modeling. Parametric modeling itu adalah pemodelan yang secara otomatis berdasarkan parameter, Pak. Clash detection. Clash detection apa? Clash detection. Clash detection itu adalah identifikasi clash detection, identifikasi permasalahan pada model BIM, Pak. Saya dengan kesalahan. Apa? Kesalahan. Bentar ya, Pak. Kesalahan desain, Pak, pada model BIM, Pak. Sebelum konstruksi dimulai. Proyek dimulai, Pak. LOD itu level of development. Artinya, Pak, itu tingkat LOD. Tingkat LOD, level of development, itu adalah tingkat pada model BIM
tingkat kedetailan atau tingkat kedetailan dan keakuratan pada model BIM, Pak. Di Apa? pada Model BIM. untuk Bangunan, Pak. untuk bangunan. Iya, Pak. Ya, oke. Amazing. IFC. IFC itu adalah Industry Foundation Class. Itu adalah format yang digunakan untuk pertukaran informasi antar software BIM. COBAI. COBA itu adalah Construction Operation Building Information Exchange. Itu adalah format yang digunakan untuk mengelola fasilitas bangunan setelah konstruksi selesai. CDE. CDE itu adalah Common Data Environment. Itu adalah pusat atau platform pusat untuk mengumpulkan jenis data atau model BIM. BEP. BEP itu adalah BIM Execution Plan. Itu adalah dokumen strategis yang digunakan untuk pelaksanaan BIM di dalam proyek. BIM Koordinator. BIM Koordinator adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan pelaksanaan BIM. BIM Manager. BIM Manager itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola implementasi BIM di lapangan. Scan to BIM. Scan to BIM itu adalah proses konversi BIM, proses konversi scanningan atau scanning ke dalam model BIM. Point Cloud. Point cloud itu adalah data hasil konversi yang akan diubah ke dalam model 3 dimensi. Revit. Revit itu adalah software BIM yang digunakan untuk keunggulan itu untuk struktur. Navisworks. Navisworks itu salah satu software BIM juga yang digunakan itu untuk menganalisis adanya benturan antar BIM. Amazing. BIM use case. BIM use case adalah tujuan penggunaan BIM, tujuan spesifik penggunaan BIM pada kasus tertentu. Misalnya class detection atau estimasi biaya. Open BIM. Open BIM itu pendekatan BIM yang menggunakan standar terbuka dan software terbuka. Dan dalam model BIM. Model BIM. Ya, oke. BIM level 2. BIM level 2 itu adalah tingkat BIM di mana itu adalah model terpisah yang saling terkoordinasi melalui CDE. BIM protokol. BIM protokol itu adalah dokumen hukum yang mengatur penggunaan BIM BIM dalam proyek. Bukan dalam proyek. Dalam kontrak. Oke, good job. BIM mandate. Kewajiban penggunaan BIM dalam proyek tertentu. Data drop. Tahapan pengiriman data dalam siklus proyek. Model authoring. Model authoring adalah proses pembuatan model oleh masing-masing disiplin. Open BIM. Open BIM adalah pendekatan BIM menggunakan software terbuka dan interoperable. ISO 919650. Standar internasional untuk manajemen informasi BIM. Gila. Masih ya? Oh enggak. Simulation itu proses simulasi perilaku bangunan pada software BIM. Quantity take off. Quantity take off itu jumlah volume pekerjaan dan material dari data BIM. Scheduling. Scheduling itu penjadwalan proyek dalam model dimensi. Oke. Good job. Cost estimation. Estimasi biaya keseluruhan proyek berdasarkan data BIM 5 dimensi. 5 dimensi. ArchiCAD. Apa? ArchiCAD. Software BIM untuk pemodelan arsitektur. Civil 3D. Software BIM untuk pekerjaan sipil dan infrastruktur. Oke, you see 3 pertanyaan is so easy. Tekla structure. Tekla structure adalah software pemodelan BIM untuk struktur baja dan beton.
Civil 3D. Civil 3D adalah software BIM untuk pekerjaan sivil dan infrastruktur. Digital Twin. Digital Twin adalah metode digital untuk Oke, good. Digital Twin. Representasi digital dari aset fisik yang diperbarui sepanjang siklus hidup. Oke, visualization. Visualization merupakan proses visualisasi atau penggambaran dalam bentuk grafis ataupun animasi. Quantity take off. Quantity take off. Perhitungan volume pekerjaan dan material berdasarkan model BIM. Oke, good job. Model outsourcing. Model outsourcing adalah proses pembuatan model BIM dari masing-masing disiplin. Data drop. Data drop adalah proses pengiriman model BIM antar pihak. Proprietary BIM. Proprietary BIM adalah pendekatan BIM yang menggunakan format dan software tertutup. Oke, good job. Life cycle management. Life cycle management adalah pengelolaan informasi dari desain hingga pembongkaran. Lagi. Life cycle management adalah pengelolaan informasi bangunan dari desain hingga pembongkaran. Oke. BIM maturity level. BIM maturity level adalah tingkat implementasi penggunaan BIM dalam proyek. Model authoring. Model authoring adalah proses pembuatan model BIM dalam tiap-tiap disiplin. Model checking. Model checking adalah proses verifikasi dan validasi model BIM. Oke, good. Kamu kalau lihat aku pasti sering berdoa. Model 6D. Apa? Model 6D. Ada oh my god. Model 6D adalah model BIM yang aduh, kok lupa. Kalau 3D itu jangan ketawa. Untuk mendukung aspek salah. Model 6D adalah model BIM yang Pak, boleh saya hitung satu-satu nggak Pak? Ya Pak, please. 3D itu representasi, kalau 4D itu mengimplementasi, kalau 5D itu menggabungkan data. Amin. Berarti kalau 6D menginformasikan keberlanjutan dan efisiensi energi. Model 8D. Wah, betul. Kalau ada saya tunggu ya Pak, saya hitung lagi. Kalau 7 itu kan aspek, berarti XD. Kalau XD itu model BIM yang mendukung aspek keselamatan di proyek. Oke. Model 4D. Model BIM yang mengintegrasikan waktu pelaksanaan proyek. Model BIM yang mengintegrasikan waktu dan jadwal pelaksanaan proyek. Clash detection. Identifikasi konflik antar elemen sebelum konstruksi. BEP. BIM Execution Plan, yaitu dokumen strategi penerapan BIM dalam proyek. Infraworld. Software BIM untuk perencanaan dan visualisasi infrastruktur skala besar. Federative model.
gabungan dari beberapa model BIM disiplin jadi terbagi. Simulation. Simulasi perilaku bangunan dalam data BIM. Scheduling. Penjadwalan proyek berdasarkan data BIM. Cost estimation. Estimasi biaya berdasarkan data BIM. Asset management. Pengelolaan aset bangunan berdasarkan data BIM. Data drop. Udah, Pak. Data drop. Tahapan pengiriman data dalam siklus proyek dah. Oh, iya. Model authoring. Proses pembuatan model BIM oleh masing-masing disiplin. Model checking. Proses verifikasi dan validasi model. Proprietary BIM. Pendekatan BIM dengan format dan software tertutup. BIM protokol. Dokumen hukum yang mengatur penggunaan BIM dalam kontrak. Facility management. Facility management adalah operasi dan pemeliharaan bank model BIM. LCD. LOD. Level of development, tingkat keakuratan dan detail implementasi BIM. Iya. Infraworld. Software untuk memodelkan bangunan skala besar. Apa yang dimodelkan? Bangunan proyek skala besar. Skip lah, Pak. Skip, oke. One give up. Interoperability. Interoperability. Kemampuan software BIM untuk saling berbagi data, Pak. Simulation. Simulation itu adalah proses pemeriksaan perilaku bangunan berdasarkan data BIM. Quantity take off. Quantity take off itu adalah perhitungan volume pekerjaan dan volume material berdasarkan data BIM. Cost estimation. Cost estimation itu adalah estimasi biaya berdasarkan model 5D. Scan to BIM. Scan to BIM itu adalah proses scan menggunakan laser yang untuk memodelkan model BIM, Pak. Navisworks. Navisworks itu adalah software yang digunakan untuk identifikasi dan pengecekan apakah model BIM itu ada benturan, Pak. ArchiCAD. ArchiCAD itu adalah software yang digunakan untuk desain arsitektur. Civil 3D. Civil 3D adalah software yang digunakan untuk pekerjaan sipil dan infrastruktur. Oke, good job. BIM protokol. BIM protokol. BIM protokol. Dokumen hukum yang mengatur penggunaan BIM dalam kontrak. Oke, BIM dimension. BIM pengelolaan yang pengelompokan model BIM berdasarkan data. Data apa? Berdasarkan jenis data. Jenis data dalam kurung dari berapa D sampai berapa 3D D? sampai 8D. Oke, data drop. Data drop. Data drop. Tahapan pengiriman data BIM dalam siklus proyek. Model authoring. Model authoring. Proses pembuatan
Proses pembuatan model BIM oleh masing-masing dari disiplin. Dina Suhita. Semangat kakak. Ayo, oke, thank you. BIM level 2. Tingkat BIM di mana model terpisah dan saling terkoordinasi melalui CDE. BIM maturity level. Tingkat kematangan implementasi BIM dalam setiap tahap proyek. Model 5D. Model BIM yang menggabungkan data biaya dengan elemen geometrik dan waktu. Clash detection. Identifikasi konflik antar elemen desain sebelum konstruksi dimulai. Model 3D. Representasi bangunan dalam 3 dimensi. Oke, good job. Revit. Software BIM untuk lupa Pak, skip lupa. Skip Pak, lupa. Skip. Lupa. Oke. Revit. Revit adalah software populer untuk memodelkan BIM dari Autodesk. Berbasis BIM. yang kamu sebutkan tadi, berbasis Autodesk. Ya, oke. Navisworks. Navisworks adalah software BIM untuk deteksi bentuk. Digital Twin adalah representasi digital yang diperbarui selama siklus hidup. Federated Model Adalah gabungan model BIM menjadi satu model terpadu. Simulation. Simulation adalah proses simulasi untuk melihat kondisi perilaku bangunan. Oke, good job. Visualization. Pemodelan Josi nggak bisa jawab nanya itu. Dapat nilainya maksudnya. Visualization. Pas, skip. Oke. Visualization. Visualization adalah proses menampilkan data dalam bentuk ke model BIM dalam bentuk grafis maupun animasi. Quantity take off. Quantity take off adalah rekapan volume maupun material berdasarkan model BIM. Scheduling. Scheduling adalah penjadwalan waktu berdasarkan data BIM. Asset management. Asset management adalah manajemen aset berdasarkan data BIM. Navisworks. Navisworks adalah aplikasi yang digunakan untuk mengetahui benturan antar elemen di model BIM. Oke, thank you. Scan to BIM. Scan to BIM. Scan to BIM adalah aplikasi yang nantinya Scan to BIM. Scan to BIM. Tahap pengiriman data terhadap scan to BIM. Tahap proses pengiriman data scan to BIM. Tempat atau proses pengiriman data untuk melalui BIM nanti ya Pak. Scan to BIM. Sama Pak.
Bukan ganti mas. Scan to beam. Ya. Scan to beam. Ini nggak ada Pak. Pemindahan data laser menjadi model beam Pak. Oke. Beam manager. Ini beam manager orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan BIM dalam proyek Pak. BIM use case 2 Pak. BIM use case itu BIM use case tujuan penggunaan BIM itu untuk biasanya untuk mendapatkan clash detection ya Pak, atau bisa mendapatkan quantity take off nya Pak. Model checking. Model checking itu pertukaran data Pak, pertukaran data antar model BIM untuk diberikan komentar atau gitu Pak. Nah, oke, thank you. Model checking. Model checking adalah proses pertukaran data BIM untuk mengetahui kebenarannya. Model checking apa? Proses pertukaran model BIM untuk mengetahui untuk pengecekan seseorang. Proses pertukaran model BIM. Model checking. Proses pengecekan model BIM. Proses pengecekan model BIM untuk mengevaluasi ataupun mengidentifikasi. Oke, skip. Model checking. Proses verifikasi dan validasi data model BIM. Open BIM. Open BIM adalah BIM yang menggunakan standar terbuka. BIM level 2. Level 2 adalah BIM yang menggunakan model terpisah yang namun saling terkoordinasi. ISO 19650. Standar internasional dalam penggunaan BIM dalam proyek. Parameter modeling. Parameter modeling adalah modeling yang berubah tergantung parameter yang kita inginkan. Class detection. Class detection adalah identifikasi benturan antara elemen model pada BIM. LOD. LOD. LOD adalah level of development, adalah tingkat detail dan keakurasian model pada BIM. AFC. AFC adalah EFC. Oke, thank you.